Hi everyone, happy Saturday. Selamat datang kembali di Instagram Live Brunch with Dave. Yes, hari ini sarapannya, brunchnya mango. I know, it's not mango season, so probably this mango tastes as sour as it look. But still, fruits are still good in the breakfast or brunch time. Anyway, semoga semua yang menyaksikan Brunch with Dave dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Brunch with Dave kali ini Anda dapat menyaksikannya di kanal YouTube-nya Bazar Indonesia. Dan buat teman-teman yang setiap kali saya live Instagram, DM, bertanya gimana cara mendapatkan majalah Harper's Bazaar, saat ini Anda bisa lihat how to buy the magazines yang sudah kita rangkum dalam highlights di front page Instagramnya Bazar Indonesia, ya. Nah, siang hari ini, masih dalam edisi Cinema Indonesia, kita akan ngobrol dengan Joko Anwar. Kita akan membahas mengenai masa depan sinema Indonesia dan sinema internasional. Kita akan cari tahu insight-nya Joko Anwar. Saya sudah lihat that red dot is blinking, so give me some time to check. Hi! Hai Dave, sorry lagi ada emergency jadi harus di jalan IG live-nya. Walah, aduh, what kind of emergency is that? Is everything okay? Ya, work emergency is not something dangerous, tapi ternyata ada yang harus didatangi lokasi syuting. Tapi I wouldn't miss a chance to have a brunch with you, Dave. Brunch with Dave. Allow me to open this conversation by expressing my gratitude. 2003 rupanya, aku tadi baru Google, gila gue gak nyangka film Arisan itu 2003. Aku belum 2003, pernah ya? aku belum pernah mengungkapkan ini ke Joko Anwar sebagai pembuat. That movie allow a good conversation in my family. So that movie is monumental in my personal life. Aku yakin That is banyak great teman-teman. to hear. That is great to hear. I'm so happy to hear that. Yes. That was salah satu yang kita dulu sama Teteh Nia Dinata, intentionnya, tujuannya ketika kita bikin itu, kita memang mencoba untuk create that conversation karena kita tahu bahwa banyak sekali keluarga yang tidak mampu untuk, kadang-kadang kita butuh ada satu yang initiate conversation kan, butuh antara family members, orang tua dengan anak atau sesama siblings gitu. Jadi kalau misalnya ternyata itu berhasil menimbulkan itu, we are very happy to hear that. Artinya at least it did something gitu. Yes, it did a lot of things. Yeah. Very happy to hear that. Thank you for sharing that with me. I was very Sama-sama good. dong. Looking back, what would you say was different Joko Anwar yang sekarang, say dari ketika pertama kali mulai tahun 2003 lalu? Oh wow. Probably not more mature, but not a lot wiser. Karena still doing a lot of mistakes in terms of, karena kalau kita bikin film itu kan, Dave, it's very unique. Karena kalau kita bekerja di film itu kita kerja kan biasanya semakin lama kita semakin skillful. Tapi semakin lama kita juga semakin sadar bahwa we have not understood a lot of things gitu. Jadi kalau kita belum pernah bikin film, kita berpikir bahwa filmmaking itu very easy. Tapi once we are in the business, we are in the industry, kita baru sadar ternyata banyak yang belum kita ketahui gitu. Secara craftsmanship dan secara business wise juga. Jadi of course I learned a lot throughout my career. I've done 8 feature films so far. Tapi ada banyak lagi yang perlu dipelajari supaya nanti ke depannya bisa menciptakan yang lebih baik gitu untuk penonton. Gitu Dave kira-kira. If that makes sense. Well, it is.
what would you say progressed the most in your ability as a filmmaker? Hmm, the ability to convey storytelling better Okay. to the mass, karena dulu di awal-awal film mencoba untuk menyampaikan sesuatu. Karena kita kan kalau misalnya bikin film kan, either ada sesuatu yang jadi impuls dalam diri kita yang ingin kita utarakan, apakah itu sesuatu yang merisaukan, sesuatu yang ingin kita nyatakan kepada dunia, atau simply just tell a story gitu. Dulu sama sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi dulu cara penyampaian mungkin terbatas for a segmented audience. Sekarang bisa lebih luas gitu, jadi lebih banyak orang bisa memahami filmnya lah ketimbang dulu. Mungkin itu ya kira-kira kayaknya mungkin. Okay. walaupun masih banyak juga yang ini juga sih yang nggak sampai gitu. Jadi kalau misalnya aku bikin film, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan nggak nyampe, itu ya bukan kesalahan audiens, itu kesalahan pembuatnya. That's my mistake. Gitu. Okay. Waduh, rupanya banyak yang menyaksikan yang di luar Indonesia. Ini ada a lot of your fans are from India watching us today. Greetings everyone. Hi, greetings everyone. Halo semuanya teman-teman yang lagi tune in ke Brunch with Dave. Senang bisa ketemu hari ini. Semoga yang kita bicarain ada manfaatnya ya, Dave, hari ini buat teman-teman untuk paham lebih lanjut tentang film Indonesia dan perfilman Indonesia. Ya, betul. Nah, bicara mengenai masa depan perfilman, insight-nya seorang Joko Anwar seperti apa tuh? Perfilman Indonesia itu ketika kita sebelum pandemi ya, tahun 2019 sedang berada di puncak zaman keemasan. Kalau dari segi trust dari audience, kita getting a lot of trust dari audience. Kita berhasil menjual lebih dari 51 juta tiket, hampir 52 juta tiket hanya untuk film Indonesia saja di tahun 2019 dan 2018 per tahunnya. Dibandingkan misalnya tahun 2017 kita cuma menjual 37 tiket. Jadi dari local audience kita banyak mendapat kepercayaan, dari international audience juga film kita are getting more and more attention. Jadi semakin banyak orang ingin tahu film Indonesia mana lagi sih, karena beberapa judul film Indonesia ternyata mencuri banyak perhatian di luar gitu. Baik di circuit festivals, banyak film Indonesia masuk ke festival-festival bergengsi, banyak juga yang masuk ke platform komersil, bioskop, ya VOD, streaming platform, dan sebagainya gitu. Jadi semua orang sekarang banyak sekali di luar sana yang ingin tahu film Indonesia. Having said that, nanti kalau misalnya pandemi sudah under control, ketika kita restart our industry, it's going to be a lot of easier karena kita berhenti saat kita sedang disayang-sayangnya oleh audience gitu deh, kira-kira. I love your positivity. Kita berhenti saat lagi Yes. Kita berhenti saat lagi disayang-sayangnya audience. Oke, jadi cuman cuti sebentar. When we go back to ibarat lagi break, tapi tetap pacaran abis itu, gitu dong. Betul. Ya. Okay. Kalau perfilman internasional, ini kan juga lagi ramai dibicarakan nih, akankah people still go to the cinema karena sekarang akses untuk menikmati film itu jauh semakin mudah. What's your 2 cents? Ya, kalau khususnya perfilman Indonesia, industri kita memang dari segi distribusi 90% revenue dari film Indonesia masih didapatkan dari bioskop ya. Jadi distribusi film di bioskop masih sangat memegang peranan, dan tentunya ketika pandemi orang tidak bisa ke bioskop karena bioskop tutup, sebagian masih bisa dibuka dan akhirnya dibuka tapi masih 50% seluruh Indonesia. Kapasitasnya juga terbatas, ada yang 25%, ada 50%. Tentunya streaming platform mendapatkan lebih banyak customers ya, banyak yang beralih ke streaming platform. Tadinya mungkinnya subscribersnya masih sedikit di seluruh Indonesia, mungkin karena penetrasi broadband juga masih kurang, tapi ketika pandemi banyak orang yang beralih ke streaming platform. Tapi kalau kita ngomongin dari pemasukan, ini secara industri dulu ya, dari produser film tentunya lebih masih preferred bioskop. Karena kalau di Indonesia pembajakan sangat luar biasa, Dev. Jadi begitu film dirilis di streaming platform, 2 jam setelah itu atau setelah durasinya selesai, itu orang udah
the film, jadi udah tersedia di illegal websites gitu, bahkan ada aplikasinya. Nah, kalau penonton sendiri, aku rasa tentunya kita secara industri welcome bentuk dari distribusi lain, termasuk streaming platform ya. Berarti ada tambahan pemasukan, tambahan revenue. Eh, tapi kalau kita ngomong experience dari menonton film, kalau kita menonton bioskop, it's completely a different kind of experience, karena ketika kita menonton di bioskop, ada tentunya rasanya berbeda ya. Kalau dari segi teknisnya pastinya berbeda, karena dengan segala kecanggihan tata suara, layarnya juga sangat crispy, proyektor sekarang luar biasa, apalagi bioskop Indonesia luar biasa ya. By the way, bioskop Indonesia itu adalah bioskop terbaik di dunia. Kalau misalnya teman-teman udah pernah kemana-mana di luar sana, pasti setuju bahwa bioskop Indonesia is the best in the world gitu. Dan karena perbedaan experience menonton di bioskop ini, bioskop akan tetap menjadi primadona nanti ketika pandemi yang dikontrol dan orang bisa kembali menonton ke bioskop gitu deh. Jadi tetap orang akan langganan streaming platform, tapi bahkan mereka yang ketika pandemi pun menonton di streaming platform tetap akan kembali ke bioskop begitu bioskop sudah dibuka. Dan kan juga sekarang ada dua macam ya kenapa orang nggak pergi ke bioskop. Pertama, karena memang kontennya juga nggak ada, banyak produser yang sedang menahan film mereka karena takut tidak ada yang nonton. Kedua, karena penonton ada fear factor di situ. Jadi orang takut karena pandemi, orang berpikir bahwa pergi ke bioskop itu tidak aman. Padahal pergi ke bioskop itu is very secara relatif lebih aman ketimbang misalnya pergi ke restoran. Karena pergi ke restoran kita makan, kita buka masker, kita berhadapan, kita bicara kan. Nggak mungkin kita makan tapi nggak ngobrol kan, Dave. Jadi kalau ke bioskop, kita masuk ke bioskop, ada protokol kesehatan, kita menghadap ke layar, ada jarak, kita pakai masker, kita nggak ngobrol gitu. Kalau ngobrol kita tidak punya etika. Jadi belum ada klaster COVID-19 dari bioskop so far. Jadi relatif lebih aman sebenarnya. Tapi kan yang namanya ketakutan orang itu bisa dipahami. Jadi once nanti pandemi under control, people will go back to the cinema. Aku yakin itu. Gitu deh. Yes, ya betul. Me too. I miss going to the cinema karena aku tuh punya grup pertemanan yang emang teman-teman movie date aku, karena ya apalagi sih kesenangan dalam hidup ya, maksudnya disco udah nggak doyan, nonton musik gua nggak doyan, emang going to the cinema is my thing. Yes. Anyway, ini pertanyaan menarik yang muncul dari Brunch with Dave minggu lalu, tapi aku memang pengen banget menanyakan hal ini kepada Joko Anwar. Kemarin ada yang berkomentar dan bertanya apa pendapat filmmaker terhadap beberapa production house yang lebih memilih aktor dengan popularitas atau social media presence yang besar dibandingkan pengalaman dan juga menilai skillnya. What's your 2 cents? Aku menjawab dari point of view aku dulu ya. Kalau aku nggak percaya, I don't believe that. Jadi kalau aku bikin film complete, aku nggak pernah mempertimbangkan apakah mereka punya social media presence yang besar atau tidak. Bahkan relatif biasanya teman-teman yang main di film aku biasanya social media presence-nya lumayan, tapi nggak yang luar biasa gimana gitu. Bahkan kayak di film aku Perbuatan Aja Anam itu 45% itu adalah pemain baru, dan sebagian dari mereka kita ambil memang dari lokasi di Jawa Timur, yang sebagian mungkin malah nggak punya sosial media karena ada yang memang tempat tinggalnya di desa yang sangat terpencil, yang nggak ada internet gitu ya. Ada beberapa di antara mereka yang memang profesinya bukan sama sekali, nggak di acting, ada yang guru agama Islam, ada yang driver ojol gitu. Jadi aku sama sekali tidak percaya bahwa ketika kita membuat film kita harus mengambil para pemain yang memiliki social media presence yang besar, follower yang tinggi gitu. Karena pertama, it's going to be cheating gitu. Karena kita bikin film itu kalau kita mikirin pemain punya social media followers yang besar atau tidak, itu kan mikirnya marketing ya. Sedangkan ketika kita membuat film itu ada 2 things. Yang pertama tentunya craftsmanship, kita harus kedepankan dulu craftsmanship-nya. Ketika kita minta orang bayar tiket, mengeluarkan uang mereka, waktu mereka untuk menonton film,
ada investment di situ. Jadi kita juga harus menghargai itu, memberikan mereka yang terbaik. Jadi semua yang kita berikan, baik pembuatnya dan orang yang ada di depan kamera sebagai aktor harus memiliki skill yang tinggi gitu. Jadi that's number one. Mereka harus punya skill yang tinggi dalam acting. Kalau aku, Hmm. kalau misalnya ada Oke. produser yang berpikir bahwa itu akan membantu penjualan tiket mereka, mungkin mereka punya assessment tersendiri gitu dari cara mereka marketingnya seperti apa. Yang aku tidak begitu paham, memang mungkin mereka ada benarnya, tapi aku sering melihat banyak sekali film yang mencoba untuk uh, mengambil langkah marketing dengan cara mengambil pemain yang followernya banyak di sosial media, nggak laku juga. Jadi buat apa gitu? Sama-sama gambling Hmm. juga, mendingan kita cari memang aktor yang punya skill yang bagus dan we give the audience the best that we can secara craftsmanship. Ya, Hmm. aku percaya kalau misalnya kita kasih konten yang baik, penonton juga akan datang ke bioskop. Paling tidak dengan Hmm. word of mouth, mereka nonton, mereka suka, mereka menceritakan ke teman-teman, keluarga, dan mungkin dari sosial media mereka, dan orang akan nonton secara organik gitu, ketimbang aktor yang Oke. punya sosial media follower banyak, dia bilang, tonton film aku ya, nah people know it's only marketing, it's only promosi gitu. Oke. Itu mungkin deh. Iya, iya, iya. Ya, Tapi kan juga aku baca dari wawancara Bazar bersama Joko Anwar yang terbit di bulan ini, ya, you also admit bahwa marketing dan promosi itu adalah hal yang utama yang mendukung kesuksesan sebuah film. Pertanyaan ya. aku adalah, berarti buat Joko, marketing usaha marketing seperti apa sih yang dinilai relevan untuk mempromosikan film kini? Ya, oke. Tentunya aku kebetulan kalau bikin film terlibat langsung di marketing dan biasanya aku jadi head of marketing team kalau bikin film promosinya aku selalu jadi headnya gitu dan biasanya kalau You're very mau hands-on. kalau mau rilis film kalau ketika syuting biasanya aku sangat sangat baik gitu kayak very sopan tapi kalau marketing itu biasanya lebih galak dan lebih kayak orang lebih kayaknya lebih yang stressful gitu karena I'm very pushy when it comes to marketing karena waktunya itu nggak ada apa ya nggak ada there's no mercy once you miss that window to promote your movie effectively it's gone gitu jadi harus dipahami juga tujuan kita bikin marketing sebuah film itu apa menurut saya walaupun saya tidak belajar marketing apalagi marketing film tapi ada dua yang pertama adalah membangun excitement terhadap film kita jadi ketika nanti orang ketika film kita rilis orang kepingin menonton filmnya gitu di bioskop. Yang kedua, membangun ekspektasi yang sesuai dengan film kita tuh apa. Jadi jangan sampai kita membangun campaign, membuat campaign tentang film kita, seemingly sangat luar biasa ya. Hebat banget lah gitu, menarik banget. Tapi ternyata konten dari yang kita marketing itu, dengan yang ditonton sama orang, dari dalam film kita berbeda. Karena sebagus apapun film kita, tapi ekspektasi dari mereka selama kita membuat campaign itu berbeda dari yang mereka tangkap, nanti mereka keluar mereka nggak puas. Kita harus tahu film kita target audiensnya siapa, terus bagaimana film kita gitu yang bisa kita bangun ekspektasinya supaya nanti ketika orang menonton sesuai ekspektasi mereka. Makanya kalau misalnya aku bikin film, aku harus hands on di film tersebut supaya tidak salah membangun ekspektasi karena aku lihat film Indonesia banyak sekali marketingnya luar biasa. Tapi tidak efektif. Nggak efektifnya adalah ketika orang menonton filmnya di bioskop, beda dari yang mereka tangkap dulu ketika Hmm. mereka mengikuti marketing promosinya. Gitu deh. Oke, oke, Itu got it, kira-kira. got it, got it. Minggu lalu tuh kita live Instagram Branch Within sama Tisa Biani. Ya, Dan Tisa mention your name actually ketika aku bertanya siapa sineas Indonesia yang ingin kamu ajak kerjasama. So I think her team are watching us today dan dari tadi bilang jangan lupa sampaikan salam untuk I Mas love Joko, Mas I Denny. love Tisa. Tisa is on my watch dan aku selalu berusaha untuk mencari uh, peran dan ini nggak bohong ya karena for the past 3 or 3 ya beberapa film aku belakangan aku selalu ngomong ke tim coba kita cari karakter yang mungkin cocok buat Tisa dan hopefully ya next film bisa ngajak Tisa.
She's great. Oke. I love her. Ya. Disampaikan ya, sudah ya. Oke, aku pengen tahu, what Ya. makes a good actor for you? Oke, seorang aktor itu kan nanti dia harus masuk menjadi orang lain ya. Dia harus jadi karakter lain gitu. Untuk bisa seperti itu, orang itu harus perseptif. Harus bisa masuk ke point of view orang lain, bisa masuk into other people's shoes. Dan untuk mencapai itu, orang itu nggak boleh self-centered, tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak boleh self-absorbed. Jadi harus punya sensibility untuk bisa menyerap sekelilingnya. Harus peduli sama orang lain, peduli sama harus punya keinginan untuk mengobservasi lingkungan dan peduli sama lingkungannya. Jadi orang-orang yang terlalu narsis, terlalu kayaknya dunia hanya tentang dia gitu, itu nggak bisa jadi aktor yang baik karena pasti akan nggak punya empati gitu. Padahal punya empati adalah modal dasar dari seorang manusia kalau misalnya dia mau jadi aktor. Jadi itu sih. Gue benci banget tuh kata empati itu. Gue pernah diputusin sama pacar gue. Lo nggak punya empati. Wait. Empati apa ya? Oke, good point. Aku tuh baca ada seorang penyair, tapi aku tuh lupa. Dia bilang gini, seniman yang baik, seniman yang selalu memelihara kegelisahan hatinya, sehingga ia dapat selalu menyampaikan kegelisahannya melalui karya-karyanya. Any comments on that? Seniman kan dia itu menghasilkan karya lewat impulses ya, dorongan dalam dirinya untuk berkarya gitu. Nah, impulsesnya itu salah satunya adalah kegelisahan, salah satunya. Tapi it is not satu-satunya impulses yang bisa terjadi dalam diri seseorang gitu. Ada juga opinion. Jadi dia melihat sekelilingnya, bisa lingkungan yang kecil seperti pertemanan, kekeluargaan, atau kota, atau negara, atau dunia. Dan dia punya opini terhadap sesuatu. Seharusnya hidup ini tidak seperti itu, tapi seperti ini. How to make a world a better place. Dia buat karya. Gitu. Jadi bisa kegelisahan, bisa pernyataan, bisa pertanyaan. Dia mungkin juga bertanya, seharusnya seperti apa ya? Dia bisa bikin karya yang juga isinya pertanyaan. Tapi benar, yang harus dibangun adalah that sensibility sama sensitivity, kepekaan gitu. Kalau kita peka akan banyak sekali impuls yang bisa kita punya dalam diri kita dan akhirnya akan jadi mesin kita untuk kita membuat karya sebagai seniman gitu. Oke. Di wawancara Bazar bersama Joko di episode nanti, Joko juga mengakui bahwa benang merah dari film-filmnya Joko Anwar adalah rata-rata tidak adanya sosok pelindung. True? Ya, true. Okay. Well, I don't mean to psychoanalyze you, tapi maksudnya, what's the story behind that? Itu ya tadi ngomongin impulses ya, kegelisahan. Aku dari kecil itu melihat banyak sekali anak-anak yang lahir hanya karena orang tuanya ingin punya anak gitu. Jadi tanpa orang tuanya punya plan yang komprehensif bagaimana nanti bisa membuat anaknya itu tumbuh dan besar menjadi manusia yang bahagia. Mungkin orang tuanya berpikir gini, pengen punya anak karena nanti supaya punya keturunan, nanti kalau aku tua ada yang jaga. Sering banget ya orang Indonesia kan? Ya kan? Jadi anak mereka belum lahir aja udah dikasih tanggung jawab. Nanti kalau harus jaga orang tuanya misalnya. Atau yang paling cemen lagi, pengen punya anak biar ada mainan, biar ada hiburan gitu. Ini kan manusia. Go get a poodle. Iya kan, tapi buat sebagian orang haram poodle kan. Oh iya, oke. Makanya banyak yang ini, yang anak. Nah gitu. Jadi karena anak lahir purpose-nya hanya untuk hal-hal yang bukan untuk mereka. Jadi
ketika mereka lahir juga mereka seperti tidak ada pelindung gitu. Jadi itu salah satu yang sering menjadi pertanyaan dalam diri aku. Makanya film-film aku tuh sering sekali di absence of parents, di absence of protecting figures, yang dalam skala lebih besar lagi, either pemerintah yang seharusnya melindungi rakyat atau wakil rakyat yang seharusnya menyuarakan kepentingan rakyat gitu. Makanya ketika Impetigore adalah tentang bayi yang lahir tanpa kulit. Kulit kan sesuatu yang sangat esensial buat sistem tubuh manusia ya, melindungi kita gitu. Nah, itu aku bikin lebih literal lagi, bayi yang lahir tanpa kulit. Jadi bayi yang lahir tanpa pelindung gitu. Ya. Oke. Sedikit mengenai pandemi, apa yang paling berubah dari kehidupan pribadi Joko setelah kita 1 tahun hidup berbarengan dengan COVID-19? Ask me that one maybe next year. Karena sekarang masih berubah. Belum mendigest. Kayaknya pasti banyak sih Dave. Cuman sekarang karena kita masih di dalamnya ya, jadi kayak belum bisa gini. Belum bisa bikin konklusi apa aja yang udah berubah. Tapi mungkin beberapa di antaranya kebiasaan bersih. Tadinya aku sangat ini ya, mungkin nggak hygiene ya, kalau makan tuh langsung nggak harus cuci tangan gitu. Itu yang paling ini banget. Terus lebih menghargai many things, lebih menghargai uang. Jadi nggak terlalu boros lagi sekarang. Lebih menghargai companionship. Jadi yang tadinya take many things in apa namanya? Lightly, for granted gitu. Sekarang kalau misalnya ada companionship, itu jadi either relationship atau friendship gitu. Kan susah sekarang untuk bisa secara physical dekat ya. Jadi kalau misalnya sekarang bisa bareng gitu dengan siapapun, dengan teman, itu lebih menghargai gitu. Jadi saya lebih sering terima kasih, thank you for being with me gitu. Itu sih mungkin itu ya Dev, so far. Tapi mungkin setelah nanti pandemi berakhir lebih banyak lagi tuh kesimpulannya. Nanti kita update kembali kalau gitu untuk ya gitu ya. Iya. Nah, beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita kembalikan Joko kepada aktivitasnya. Tuh dari jalan sampai akhirnya mobilnya udah berhenti, kita belum selesai ngobrol. Oh, sebentar lagi. Aku cuman pengen tahu pendapatnya Joko Anwar mengenai kan kemarin ini tengah-tengah pandemi, para pekerja panggung, para seniman, freelancer lah ya, para pekerja kreatif, banyak yang menyuarakan kegelisahannya. Mungkin karena akhirnya baru menyadari bahwa oh my God, kita nih sebagai para pekerja kreatif, seniman di negara ini tuh tidak mendapatkan jaminan yang sama seperti para pekerja quote-unquote normal lainnya ya. Dalam arti misalnya ketika kita sebagai seorang pekerja kreatif atau seniman berusaha mengajukan pinjaman ke bank, kita kan nggak mungkin tuh bilang, saya tuh freelance loh mbak, saya nggak punya background apa-apa. Itu nggak mungkin. Belum lagi kita kalau bicara mengenai penjaminan dari pemerintah. I just want to know what is your opinion on that matter? Itu bener banget. Cari KPR aja, gue dulu tuh ditolak 3 bank, 4 bank kayaknya nolak. Sampai akhirnya bisa diterima, itu juga hampir putus asa karena ya freelance gitu, dan akhirnya diterima di KPR karena juga akhirnya sempat masuk kerja di sebuah perusahaan, dan memang itu khusus kerja selama setahun supaya ada catatan di buku tabungan setiap bulan ada berapa gitu ya masuk. Memang sudah harus dipikirkan karena sektor informal adalah menyumbang ke pemasukan negara yang sangat besar sekali. Misalnya film, televisi dan video itu yang banyak sekali pekerjanya adalah freelance, itu menyumbang ke GDP Indonesia tahun 2019 itu sebesar 15 triliun, Dave. Dan pemasukan dari penjualan tiket saja langsung dari bioskop itu untuk pajak itu 1,5 triliun, dan pendapatan bioskop non tiket itu 1,2 triliun dari food and beverages. Itu masih bioskop ya, kita belum ngomong rental alat dan
sub sektor lain di perfilman, dan itu banyak sekali karena jumlah usaha di perfilman tahun 2019 itu sebanyak 2.500 dengan pekerja kita hampir 50.000 orang, dan bayangin 80.000 diantaranya adalah freelance. Kalau misalnya kita sebagai pekerja menyumbang ke perekonomian Indonesia dengan sangat signifikan, seharusnya juga mekanismenya sehingga kita paling tidak mendapatkan jaminan untuk bisa mendapatkan yang primer, seperti rumah kan primer ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan rumah misalnya lewat fasilitas pinjaman dan kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi it's very true. Belum lagi kita ngomongin jaminan di masa tua gitu. Jadi harus ada skema somehow yang dipikirkan sehingga mungkin pemerintah bisa bersama-sama dengan dunia usaha duduk bareng untuk memikirkan bagaimana pekerja untuk bisa mendapatkan kebutuhan primer yang sekarang dan nanti jaminan di masa tua. Kira-kira gitu kali deh. Iya benar. It's unfair bahwa ya hasil pajaknya, keuntungan dari karyanya mau diterima, tapi kesejahteraan para pekerjanya kayaknya dipandang sebelah mata gitu ya. Well, hopefully change is coming. Mudah-mudahan. Karena sekarang juga kayak pemerintah sudah serius ya menangani aircraft. Dan kalau dilihat kemarin respon dari, contohnya kita kemarin kirim surat ya dari perfilman, responnya cepat sekali, dan aku yakin kayaknya nanti ketika pandemi, the future is bright for us. Oh, I love your positivity. My God, thank you for saying that. We have need to hear it. Yes. Oke, teman-teman, aku nggak akan ambil waktunya Mas Joko lagi lebih lama. Pertanyaan terakhir, katanya tuh pada penasaran, kamu tuh di Sleman lagi survei untuk atau lagi syuting film apa sih katanya? I just don't want people to hate me ending the show without asking that. Untuk sebuah project yang segera akan diumumkan, and it's gonna be awesome. Oh, ditunggu bocoran-bocorannya kalau gitu ya. Siap. Thank you so much. Thank you, Dave. For giving us your time. Semua. Thank you for watching, everyone. Yes, looking forward to hearing good news from you. Thank you so much. Sehat-sehat. Have a good day. Semua. You too, Dave. Yes. Bye. Bye, Joko. Bye. Bye everyone. Happy Bye. Saturday. Happy Saturday.